Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang dimaksud dengan larutan adalah suatu campuran homogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel komponen penyusunnya tersebar secara merata. Contohnya adalah larutan gula. Jadi larutan gula itu antara gula dan airnya itu tidak dapat dipisahkan kembali. Nah, komponen dari larutan itu ada pelarut yang biasanya jumlahnya itu lebih banyak dan zat terlarut yang biasanya jumlahnya lebih sedikit. Jadi misalnya pada larutan gula itu airnya itu sebagai pelarut dan gulanya itu sebagai zat terlarut. Nah, salah satu sifat larutan itu adalah daya hantar listriknya. Jadi yang bisa menghantarkan listrik itu tidak hanya logam-logam yang berupa padatan, tetapi larutan juga dapat menghantarkan listrik. Nah, sifat daya hantar listrik ini dipengaruhi oleh zat terlarutnya. Nah, jadi berdasarkan daya hantar listriknya itu dibedakan menjadi dua. Ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Atau istilahnya, kalau dalam logam itu ada istilah konduktor dan isolator. Tuh. Nah, mengapa suatu larutan itu bisa menghantarkan listrik? Ya, karena di dalam larutan itu terdapat ion-ion bermuatan ya yang mampu membawa muatan listrik. Jadi syarat suatu larutan itu dapat menghantarkan listrik yaitu apabila di dalam larutan tersebut ada ion-ion bermuatan yang dapat menghantarkan atau membawa muatan listrik. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah larutan garam ya. Larutan garam itu apabila dilarutkan dalam air akan terdisosiasi ya atau terpecah istilahnya menjadi ion Na+ dan Cl-. Nah, contohnya lagi adalah eh, asam sulfat dan asam cuka ya. Kalau asam sulfat itu akan terionisasi sempurna ya menjadi ion H+ dan ion SO4 2-. Nah, sedangkan asam cuka atau CH3COOH itu akan terionisasi sebagian menjadi ion H+ dan ion CH3COO- ya. Jadi kalau tadi larutan garam itu terdisosiasi ya istilahnya ya untuk senyawa-senyawa ionik ya itu istilahnya terdisosiasi. Nah, sedangkan untuk senyawa-senyawa kovalen itu istilahnya adalah terionisasi. Nah, maksudnya sama ya. Terdisosiasi atau terionisasi itu maksudnya sama ya. Terpecah menjadi ion-ionnya gitu. Nah, di sini mengapa H2SO4 panahnya hanya satu arah, sedangkan CH3COOH itu panahnya dua arah ya. Kalau panahnya satu arah, itu tandanya asam sulfat ini terionisasi sempurna atau semuanya terionisasi menjadi ion H+ dan ion SO4 2-. Nah, sedangkan CH3COOH ini hanya sebagian yang terionisasi. Ya, jadi sebagian terionisasi menjadi ion H+ dan CH3COO-, sedangkan sebagian lagi tetap utuh ya menjadi CH3COOH. Begitu. Nah, mengapa larutan tadi ya bisa menghantarkan listrik? Itu kan syaratnya ada ion-ion yang bermuatan. Nah, pada NaCl ini ion-ionnya mempunyai muatan penuh. Muatannya +1 dan -1 ya. +1 pada Na dan -1 pada Cl. Nah, sedangkan pada CH3COOH itu muatannya parsial atau sebagian.
sebagian bermuatan parsial positif, dan sebagian bermuatan parsial negatif. Seperti itu. Nah, kalau larutan gula ya, larutan gula atau C12H22O11, nah itu tidak ada muatannya sama sekali. Ya, sehingga dia tidak bisa menghantarkan listrik ya. Jadi kalau yang bermuatan penuh itu bisa menghantarkan listrik dengan baik. Kalau yang muatannya parsial atau setengah itu bisa menghantarkan listrik tapi tidak baik ya atau buruk. Nah, kalau tidak punya muatan berarti dia tidak bisa menghantarkan listrik itu. Nah, kemudian pada NaCl tadi kan dapat terdisosiasi sempurna atau terurai sempurna ya. Makanya dia disebut dengan elektrolit kuat, dapat menghantarkan listrik dengan baik. Nah, sedangkan pada CH3COOH ya dia hanya terionisasi sebagian. Nah, sehingga dia kurang baik dalam menghantarkan listrik atau disebut elektrolit lemah. Sedangkan pada gula atau sukrosa ya C12H22O11 itu tidak terionisasi atau tidak terurai sehingga disebut dengan larutan non-elektrolit, tidak dapat menghantarkan listrik gitu. Nah, ada sebuah uji yaitu uji elektrolit ya untuk menguji suatu larutan itu bisa menghantarkan listrik atau tidak. Nah, di sini ada ilustrasinya ya. NaCl, kemudian dicelupkan elektroda, disambungkan ke baterai dan ke bola lampu ya. Nah, ternyata lampunya menyala dengan terang. Berarti NaCl ini adalah daya hantar listrik yang baik atau elektrolit kuat. Nah, sedangkan pada CH3COOH ternyata lampunya menyala redup. Nah, berarti daya hantar listriknya lemah atau disebut dengan larutan elektrolit lemah. Sedangkan pada gula, ya lampunya padam atau tidak menyala. Berarti larutan gula tidak dapat menghantarkan listrik ya atau disebut dengan larutan non elektrolit. Nah, selain bola lampu, indikatornya ya, indikator larutan tersebut termasuk elektrolit kuat, lemah atau non elektrolit itu bisa dilihat dari gelembung-gelembungnya ya. Jadi kalau suatu larutan terionisasi atau terdisosiasi udara atau gelembung-gelembungnya. Jadi pada katoda itu terjadi reaksi H+ menangkap elektron menghasilkan H2 dalam bentuk gas sehingga menghasilkan gelembung. Sedangkan pada anodanya, misalnya anodanya dari Cl- ya, Cl- menangkap elektron, maksudnya melepas elektron menjadi Cl2 dalam bentuk gas. Ya, sehingga terjadi gelembung-gelembung. Jadi kalau misalnya elektrolit kuat itu gelembungnya banyak, kalau elektrolit lemah itu gelembungnya sedikit, sedangkan non elektrolit itu tidak ada gelembungnya. Gitu. Nah, ini bisa dirangkum seperti ini ya. Jadi larutan elektrolit ya dan non elektrolit itu terdiri dari senyawa ion yang terdisosiasi atau senyawa kovalen polar yang nantinya akan terionisasi atau tidak gitu ya. Nah, kalau senyawa ion yang terdisosiasi itu biasanya terdiri dari garam. Nah, ini contoh-contoh garamnya. Kemudian bisa terdiri dari basa kuat, nah dan basa lemah. Nah, kalau garam dan basa kuat ini nanti akan membentuk elektrolit kuat, sedangkan basa lemah akan membentuk elektrolit lemah. Nah, kemudian dari senyawa kovalen polar
itu dibagi menjadi dua, senyawa kovalen polar yang bisa terionisasi dan senyawa kovalen polar yang tidak terionisasi ya. Kalau yang terionisasi itu terdiri dari asam kuat dan asam lemah. Asam kuatnya nanti bisa membentuk elektrolit kuat, asam lemahnya bisa membentuk elektrolit lemah. Sedangkan senyawa kovalen polar yang tidak terdisosiasi, contohnya adalah etanol, glukosa ya atau sukrosa, pokoknya kelompok-kelompok gula ya, dan urea ya. Jadi 3 macam larutan itu, alkohol, gula, dan urea itu tidak dapat terionisasi atau disebut dengan larutan non-elektrolit. Itu ya. Sehingga larutan elektrolit ya, elektrolit, non-elektrolit, elektrolit kuat dan elektrolit lemah itu bisa dihitung secara kuantitatif ya menggunakan derajat ionisasi ya. Jadi derajat ionisasi itu dirumuskan mol zat terurai per mol zat mula-mula. Mol itu banyaknya ya. Jadi banyaknya zat terurai per banyaknya zat mula-mula. Misalnya ya HCl. HCl saya masukkan ke dalam air atau saya larutkan ke dalam air sebanyak 5 mol. Nah, ternyata 5 mol itu terurai semua. Jadi 5/5 ya sama dengan 1. Berarti derajat ionisasinya 1. Nah, kalau derajat ionisasinya 1, berarti larutan itu larutan elektrolit kuat. Berarti HCl tadi termasuk larutan elektrolit kuat. Nah, contoh yang kedua, misalnya saya memasukkan atau melarutkan CH3COOH ya, 5 mol ke dalam air. Ya, ternyata yang terurai itu hanya 3 ya. Berarti derajat ionisasinya 3/5. Hasilnya 0, sekian ya kan. Nah, berarti eh, kalau derajat ionisasinya 0, sekian, berarti dia termasuk larutan elektrolit lemah. Ya, jadi CH3COOH itu termasuk larutan elektrolit lemah. Kemudian yang ketiga, misalnya saya memasukkan atau melarutkan gula ya, gula ke dalam air. Nah, saya masukkan gula 5 mol, ternyata tidak ada yang terurai. Nah, jadi derajat ionisasinya 0/5 ya kan? Berarti 0. Nah, kalau 0 berarti dia termasuk larutan non-elektrolit. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, larutan elektrolit kuat itu adalah larutan yang dapat terurai sempurna menjadi ion-ionnya sehingga memiliki daya hantar listrik yang baik. Nah, contohnya tadi adalah larutan garam dan larutan asam sulfat ya tadi atau AgI. Nah, kemudian yang kedua, larutan elektrolit lemah ya, itu adalah larutan yang hanya terurai sebagian kecil saja ya menjadi ion-ion. Nah, sehingga daya hantar listriknya lemah. Nah, contohnya adalah larutan asam cuka ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat terurai. Nah, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya tadi apa? Contohnya ada 3 ya, larutan gula, alkohol, dan urea. Nah, sedangkan kuat tidaknya suatu larutan ya atau kekuatan larutan elektrolit itu bisa ditentukan dengan nilai derajat ionisasi atau disosiasi ya. Kalau derajat ionisasinya itu 1 berarti dia elektrolit kuat. Kalau derajat ionisasinya 0 sampai 1 ya berarti dia elektrolit lemah. Nah, kalau derajat ionisasinya 0 berarti dia non elektrolit. Nah,
itu penjelasan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, untuk menguji pemahaman kalian ya, kalian bisa kerjakan soal-soal evaluasi berikut ya. Silakan di screenshot dulu untuk dikerjakan ya untuk latihan. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan bahas bersama ya soal latihan ini. Nah, ini nomor 1 sampai nomor 3, silahkan di screenshot. Nah, kemudian ini nomor 4 sampai nomor 7 ya. Silahkan di screenshot. Ya. Nah, ini nomor 4 sampai nomor 7. Kemudian yang terakhir, ini nomor 8 dan nomor 10. Baik, sekian penjelasan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan bahas bersama soal-soal evaluasi ini ya. Jadi jangan lupa dikerjakan untuk latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.